Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, pertemuan terakhir, dan kita akan membahas sebuah teorema untuk menentukan solusi dari sistem linear kongruensi. Jadi yang akan kita bawakan adalah the CRT atau Chinese Remainder Theorem and Substitution. Jadi ada dua cara, yang pertama dengan teorema sisa Cina dan yang kedua dengan substitusi. Maksudnya adalah kita akan menentukan solusi dari sistem kongruensi linear dengan satu variabel. Jadi sistem kongruensi di sini ada dua tipe yang akan kita pelajari sebenarnya, tapi nanti lihat waktu, kalau misalnya masih ada waktu untuk membuat video akan saya buatkan. Yang pertama yaitu sistem kongruensi dengan satu variabel, tapi dengan modulus yang berbeda, ya, yang akan saya contohkan pada video kali ini. Dan yang kedua adalah sistem kongruensi dengan satu atau lebih variabel, tapi dengan modulus yang sama. Gitu ya. Jadi yang pertama, sistem kongruensi dengan satu variabel dengan modulus yang berbeda. Dan yang kedua adalah sistem kongruensi dengan lebih dari satu variabel, tapi dengan modulus yang sama. Nah, untuk satu variabel dengan modulus yang berbeda, kita gunakan teorema sisa Cina atau substitusi. Misalnya, saya punya kasus seperti ini. Sebutkan sebuah bilangan yang jika dibagi 3 itu sisanya 1, dibagi 5 sisanya 2, dan dibagi 7 sisanya 3. Nah, bagaimana menentukan sebuah bilangan tersebut? Kita bisa gunakan teorema sisa Cina. Jadi kalau saya buatkan kalimat tersebut untuk matematiknya, kita bisa tuliskan sebagai bentuk kongruen, yaitu X kongruen 1 modulo 3 gitu ya. Satu bilangan satu bilangan kalau dibagi 3 bersisa 1. Kemudian X kongruen 2 modulo 5 dan X kongruen 3 modulo 7. Kita lihat teoremanya dulu. Teorema sisa Cina mengatakan, misal M1, M2 sampai MR, bilangan-bilangan bulat yang setiap pasangnya relatif prima. Setiap pasangnya relatif prima. Jadi kita punya syarat di sini bahwa M1 sampai MR setiap pasangnya itu relatif prima. Yang jadi modulusnya ya, M1 sampai MR ini harus relatif prima. Maka sistem kongruensi ini seperti ini, memiliki solusi unik atau tunggal untuk modulo M, di mana M-nya sama dengan M1 kali M2 dikali M3 sampai MR. Jadi, memiliki solusi unik untuk modulo M. Nah, apakah nilai X-nya ini? Nah, nilai X-nya ini bisa kita konstruksi, yaitu X-nya sama dengan A1 kali M1 kali Y1 ditambah A2 kali M2 kali Y2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah AR MR kali YR. Nah, maksudnya apa? M1 itu apa? Karena A1, A2, AR kita sudah tahu di sini ya, sisa ya dari soal. M1-nya apa? M1 itu adalah MK sama dengan M dibagi MK. Jadi kalau M1 itu M dibagi M1. MK-nya itu apa? MK-nya ini M sesuai urutan ke K gitu ya. M besar K ini yaitu M ini atau KPK ini ya. M1 kali M2 dan seterusnya kali MR
dibagi MK. Sehingga di dalam MK ini tidak mengandung M kecil K. Gitu ya. Jadi di dalam M besar 1 ini tidak mengandung M kecil 1. Nah, kemudian Y1-nya apa? Y1-nya atau YK itu adalah inverse dari M besar K modulo MK. YK inverse dari M besar K modulo MK. Atau dengan kata lain, M besar 1 kali Y1 sama dengan 1 di modulo MK. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan M1 kali Y1 ini adalah 1 untuk modulo MK gitu ya. 1. Sehingga A1 dikali 1 itu kan sama dengan A1 ya. Jadi ini kita bisa anggap tidak ada gitu. Jadi nilainya X sama dengan A1 sama seperti gitu kan ya. Kemudian A2 juga sama, ini dianggap ini 1 atau dianggap tidak ada, jadi A1 ditambah A2 kan gitu ya. Cuman ini A1 bernilai A1 untuk modulo MK, untuk modulo M kecil 1. Nah, kalau kita mau perumum dalam modulo yang berlaku untuk semua, maka kita harus tentukan dalam KPK-nya atau dalam M besar. Dalam modulo M besar atau M1, M2 dan seterusnya sampai MR. Jadi X-nya sama dengan ini. Nah, untuk menentukan ini kita perlu langkah-langkah rincinya. Oke, kita langsung saja. Jadi kita punya soal tadi seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa modulusnya ini relatif prima. 357-nya tentu untuk soal ini relatif prima ya. 35 1 GCD 35 1, GCD 37 1, GCD 57 juga 1. Langkah kedua yaitu kita menentukan M besar. M besar ini KPK dari modulusnya. Yaitu ya yang termudah tinggal kita kalikan saja 3 kali 5 kali 7. Atau tadi pada teorema disebutkan M1 kali M2 dikali dan seterusnya sampai MR. Kita dapatkan untuk kasus ini 105. Kemudian M1-nya yaitu M besar 1 itu sama dengan M besar dibagi M kecil 1. Jadi KPK hanya tidak memuat M kecil 1. Jadi 105 dihilangkan 3-nya ya gitu ya. 105 dihilangkan 3-nya kan tinggal 5 kali 7 ya. Tinggal 35. Begitupun dengan M2 dan M3 sama. 105 dibagi 5, kalau M3 105 dibagi 7. Jadi kita dapatkan M besar 1, 2, 3-nya, 35, 21, dan 15. Langkah berikutnya, kita menentukan inverse Y1, Y2, dan Y3-nya. Y1 ini kita dapatkan dari 35Y1 itu kongruen, maaf ini harusnya kongruen ya. Harusnya kongruen tandanya. Jadi 35Y1 kongruen 1 modulo 3 gitu ya. Karena kita mau menentukan inverse dari 35 di modulo 3. Gitu. Jadi 35 nah ini akan sama saja dengan 2Y1 kongruen 1 modulo 3. Karena 35 di modulo 3 itu kan sama dengan 2 ya. Kemudian dari sini kita dapatkan Y1 kongruen 2. Y1 kongruen 2 modulo 3. Ya. Jadi dari mana ini dapatkan 2? Jadi berapa Y1 sehingga kalau 2 dikalikan Y1 itu hasilnya sama dengan 1 di modulo 3. Ya, yang terdekat adalah Y1-nya 2. Jadi 2 kali 2 kan sama dengan 4. 4 itu kongruen dengan 1 modulo 3. Gitu ya. Kemudian begitupun dengan 21Y2. Y2-nya kita cari. Oh ini harusnya kongruen ya. Maaf. Kongruen. Jadi 21Y2 kongruen 1 modulo 5. Kita dapatkan Y2 kongruen 1 modulo 5. Sehingga Y2-nya 1 gitu ya. Y2-nya 1. Jadi karena modulo 5 itu yang terdekat 20. Jadi ini kita sederhanakan dulu di modulo 5, 21 ini nilainya adalah 1. Jadi kita dapatkan 1
Y2 kongruen 1. Jadi Y2-nya kongruen 1. Dan 15 pun sama, 15 di modulo 7 itu sama saja dengan 1. Jadi kita dapatkan 1Y3 kongruen 1 modulo 7. Nah, dari sini, karena kita sudah mendapatkan M besar 1, 2, 3, Y 1, 2, 3, maka X-nya itu sama dengan A1, ini berdasarkan teorema tadi ya. Ini sama dengan 1 kali 3, 5 kali 2, dan kita dapatkan nilainya 157, atau kongruen dengan 52 di modulo 105. Oke. Sehingga 52 itu menjadi solusi dari setiap kongruensi yang ada pada soal. Jadi bisa kita tuliskan 52 itu kongruen dengan 1 modulo 3 gitu kan. Jadi 52 kalau dibagi 3 itu sisanya 1. Atau juga 52 kongruen dengan 2 modulo 5 dan 52 juga kongruen dengan 3 modulo 7. Sesuai dengan soal. Kemudian cara yang kedua dengan substitusi. Jadi kita tuliskan lagi soalnya dalam model matematikanya begini. Nah, model substitusi ini seperti model substitusi seperti biasanya ya, sama saja. Kita akan mengganti variabel-variabel dengan variabel lainnya. Jadi dari kongruensi pertama kita dapatkan X kongruen dengan 1 modulo 3. Atau dengan kata lain X-nya itu sama dengan, kan gitu ya, 3S plus 1, kan gitu. Jadi X dibagi 3 itu sisanya 1. Gitu ya. Atau kalau misalnya berdasarkan teorema kan, X dikurangi 1 itu habis dibagi 3, kan gitu ya. X dikurangi 1 habis dibagi 3. Atau dengan kata lain, X sama dengan 3S tambah 1. S-nya untuk satu bilangan bulat. Nah, dari sini kita kembangkan untuk kongruensi yang kedua, X kongruen 2 modulo 5, atau dengan kata lain, X-nya kita ganti dengan yang tadi di atas ini. Jadi 3S tambah 1 kongruen 2 modulo 5. Ini kita sederhanakan, jadi 3S kongruen 1 modulo 5, kurangi kedua ruas dengan 1 gitu ya. Kemudian kita dapatkan S-nya kongruen dengan 2 modulo 5. Jadi 3 dikali berapa supaya hasilnya itu kongruen dengan 1 modulo 5. Nah, kita dapatkan S-nya sama dengan 2 kan gitu. 3 kali 2 itu sama dengan 6. 6 itu kongruen dengan 1 di modulo 5. Sehingga S-nya kongruen dengan 2 modulo 5. Atau dengan kata lain, ini kalau saya tulis lagi, itu menjadi S sama dengan 5T plus 2. Sama seperti yang di atas ini, gitu kan. Bentuk modulo kalau saya tulis begini sebagai algoritma Euclid, hasil bagi, jadi S sama dengan 5T ditambah 2 kan gitu ya. Ininya kan S dikurangi 2 itu habis dibagi 5. Atau dengan kata lain, S sama dengan 5 dikali sesuatu bilangan bulat, atau saya simbolkan dengan T, kemudian ditambah 2. Maka X sama dengan T-nya kita ganti dengan yang sudah diketahui, S-nya maksudnya ya. S-nya yang ini ya. X-nya sama dengan, kan itu. X sama dengan 3S plus 1, S-nya kita ganti dengan S ini, sehingga kita dapatkan dari sini 15T plus 7. 15T plus. Jadi kita punya persamaan yang lain, X sama dengan 15T plus 7. Dari yang ketiga, kongruensi ketiga kita dapatkan X kongruen 3 modulo 7, sama seperti tadi, kita ubah. X-nya kita ganti dengan X yang didapatkan terakhir tadi, yaitu 15T plus 7, kongruen dengan 3 modulo 7, atau bisa juga ditulis 15T itu kongruen dengan min 4, jadi 7-nya kita hilangkan yang dari ruas kiri. Jadi 15T kongruen min 4 kongruen 3 modulo 7. Dari situ kita dapatkan 15T kongruen 3 modulo 7.
Nah, maka T-nya bisa kita dapatkan itu kongruen dengan 3. Karena 15 kali, 15 itu di modulo 7 itu sama dengan 1 kan gitu ya. 15 di modulo 7 itu sama dengan 1. Sehingga bisa saya tulis sebagai T atau 1 kali T gitu kan. Kongruen dengan 3 modulo 7. Dan dengan 3 modulo 7. Sehingga kita dapatkan T-nya sama dengan 7U ditambah 3. 7U ditambah 3. Maka, X-nya kita bisa tuliskan, karena kita sudah dapatkan T, kita substitusi ke T yang tadi, yang ini ya. Jadi X sama dengan 15 dikali 7U plus 3 tambah 7. Atau dengan kata lain kita dapatkan X sama dengan 105U tambah 52. Nah ini kalau kita tuliskan dalam bentuk modulo, dalam bentuk kekongruenan, itu adalah sama saja dengan X kongruen dengan 52 modulo 105. Artinya X-nya adalah 52. Sehingga sama seperti dengan cara teorema Cauchy-Cina, kita dapatkan nilai X yang unik, yaitu 52. Nah, begitu. Jika ada yang ditanyakan silakan. Kita sudahi pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.